Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita akan belajar PTS IPA semester genap. Sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Lalu jangan lupa download soal melalui link yang sudah ada di description box. Selamat menyaksikan. Ya, kita masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Ini masih menggunakan konsep hukum Archimedes. Nah, di sini ada sebuah benda berbentuk balok yang dia dicelupkan ke dalam sebuah zat cair. Kita bisa ketahui dari soalnya, zat cair rho fluida ya, kita tulisnya rho F atau rho fluida, nilainya 0,75 gram per cm kubik. Kemudian volume benda yang tercelup, VTC, volume tercelup 0,8 V atau VB ya, volume benda. Ini sebagai identitas saja, 0,8 dari volume bendanya. Kemudian yang ditanyakan, berapakah massa jenis benda tersebut? Yang ditanyakan adalah rho benda. Kita bisa mencari nilai rho benda menggunakan persamaan berat benda di dalam fluida, WB sama dengan gaya angkat yang diberikan oleh airnya. WB rumusnya rho benda dikalikan percepatan gravitasi dikalikan volume bendanya sama dengan FA gaya angkat yang diberikan air, rho fluida dikalikan percepatan gravitasi dan volume benda yang tercelup. Tinggal kita masukkan yang ditanyakan, rho benda kita lingkari. Di sini ada dua variabel yang sama, yaitu percepatan gravitasi, jadi bisa kita coret. Tinggal rho benda sama dengan volume benda. Maaf, ini dikali volume benda itu kita tulis saja VB karena di gambar ini volume bendanya itu tidak diketahui utuh, hanya yang tercelup 0,8 bagian. Kemudian kita masukkan rho bendanya 0, rho zat cairnya 0,75, volume tercelupnya 0,8 VB. Nah, di sini kita bisa coret yang ini. Jadi nilai dari rho bendanya adalah 0,75 dikali 0,8 sama dengan 0,6 gram per cm kubik. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 11, kita disuruh mencari besar tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan di titik V. Nah, tekanan hidrostatis sendiri rumusnya itu adalah rho G dikalikan H. Rho-nya itu massa jenis zat cair, massa jenis, G itu percepatan gravitasi, dan H ini adalah kedalaman. Di sini teman-teman perlu tekankan kedalaman, jadi bukan ketinggian. Kalau kedalaman itu dia diukur dari permukaan ke arah bawah, ke arah dasar. Nah, yang ditanyakan itu pada titik K di sini. Jadi kita gunakan kedalamannya 80 cm. Tinggal kita masukkan rho-nya 1000, percepatan gravitasinya 10 dan kedalamannya 80 cm. Karena di sini satuannya yang diminta meter. Jadi di sini dijadikan meter dulu, 80 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa dicoret, jadi sisa tinggal 8000 Newton per meter persegi. Nah, caranya ini untuk nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12. Di sini masih menggunakan prinsip tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan diketahui tekanan pada dasarnya. Berarti kalau kita gambarkan seperti pada soal nomor 11, tekanan hidrostatis diukur di dasar kolam. Nah, di sini diketahui tekanannya 50.000, kemudian massa jenis airnya 1000 dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa ketinggiannya atau kedalamannya, berapa kedalaman dari kolam tersebut. Kita gunakan rumus yang sama, P sama dengan rho GH. Yang ditanyakan kedalamannya, kita lingkari. Masukkan P-nya 50.000, rho-nya 1000, G-nya 10 dikalikan H. H yang ditanyakan kedalamannya. Berarti hanya sama dengan, ini kita pindah ruas ke sana. 50.000 dibagi 10.000, hasilnya kedalamannya adalah 5 meter. Jawabannya A. Begitu ya anak-anak.
Yang penting anak-anak paham yang dimaksud H itu apa. Nah, di sini kuncinya itu kedalaman. Diulangi lagi, kuncinya H itu kedalaman, bukan ketinggian. Nomor 13, itu ada dua buah bejana yang diisi zat cair yang berbeda. Jadi bejana A dan bejana B memiliki massa jenis zat cair yang berbeda. Selain itu ketinggiannya sama, dari permukaan ke dasar air ketinggiannya sama. Kemudian yang ditanyakan, berapa massa jenis zat cair B? Yang A sudah diketahui, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian di sini kita bisa menggunakan rumus perbandingan. P1 dibanding, atau PA ya, tekanan pada zat A dibanding tekanan pada zat B. Tekanan tadi rumusnya Rho GH Rho A HA dibanding Rho B G HB. Karena ketinggian zat cair atau kedalaman zat cairnya sama, jadi kita bisa coret. Percepatan gravitasinya juga sama, jadi tinggal sisa massa jenis dan tekanan zat cair. Diketahui tekanan di dasar A sama dengan 4/5, jadi tekanan A ini kita ganti menjadi 4/5. 4/5 tekanan B dibanding tekanan B sama dengan massa jenis zat cair A nya 1000, kita masukkan 1000 per massa jenis zat cair B, karena ini yang ditanyakan. Nah, di sini bisa kita coret, tinggal sisa 4/5 sama dengan 1000 per Rho B. Kemudian kalau seperti ini tinggal kita gunakan perkalian silang. Rho B nya dikali 4, 5 nya dikali 1000. 4 Rho B sama dengan 5 kali 1000. Jadi Rho B nya sama dengan 5000 per 4. Tinggal kita hitung. Jadi nilai Rho B nya adalah 1250 kg per meter kubik. Jawabannya yang A. Seperti itu ya anak-anak. Kalau ada dua benda yang dibandingkan, tinggal menggunakan rumus perbandingan. Jadi tidak perlu dicari satu-satu. Nanti bisa dicoret variabel yang memiliki nilai yang sama. Nomor 14 adalah soal yang membahas tentang kapilaritas batang. Nah, di sini ada soal, pada tumbuhan air dari akar dapat naik sampai ke permukaan daun disebabkan oleh daya kapilaritas. Nah, kemudian ada beberapa option yang berkaitan dengan kapilaritas. Kita disuruh memilih pernyataan yang paling sesuai. Jadi kapilaritas batang itu adalah kemampuan batang untuk mendistribusikan air dari tanah atau dari akar menuju ke daun, dimana selanjutnya air nanti akan diubah dalam proses fotosintesis menggunakan bantuan sinar matahari. Yang pertama, kita apabila mengumpamakan ini adalah tanah yang mengandung air, kemudian ada batang yang dia memiliki diameter yang sangat kecil. Nah, di sini nanti tekanan batang ini akan lebih kecil dari tekanan air yang ada di dalam tanah, sehingga melalui akar, air yang ada di dalam tanah akan tertekan naik menuju ke batang. Jadi yang pertama, faktor pertama itu adalah tekanan batang lebih kecil dari tekanan air di tanah. Yang kedua, proses air yang dia bisa naik ke permukaan daun atau melalui batang ini dipengaruhi oleh gaya adesi. Adesi itu kita bisa singkat sebagai ATI, adesi, A-nya adesi, T-nya itu tidak sejenis. Jadi adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Di sini gaya adesi dipengaruhi atau dialami oleh air yang terserap atau terdistribusi melalui permukaan batang, sehingga adesi itu akan menyebabkan air tertarik oleh dinding-dinding dari pembuluh jaringan pengangkut. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Jadi airnya ini akan tertarik oleh permukaan atau dinding-dinding jaringan pengangkut, sehingga dia akan terus naik ke atas sampai ke permukaan daunnya, dimana jaringan pengangkut air dari akar ini dipengaruhi oleh atau dinamai oleh jaringan xilem. Jadi yang pertama tadi dipengaruhi oleh tekanan
di batang yang lebih kecil dari tekanan air di dalam tanah, kemudian gaya adesi yang lebih besar daripada kohesi. Adesi lebih besar dari kohesi. Kalau adesi tadi gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis, maka yang kohesi ini merupakan gaya tarik menarik antara partikel yang sejenis. Dari option jawaban A, B, C, D, kita lihat option A, di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Ini pernyataan A ini benar. Kemudian yang B, di tanah, sehingga harusnya jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang kecil daripada air yang ada di tanah. Kemudian yang C, jaringan floem memiliki diameter sangat kecil sehingga memiliki tekanan untuk menaikkan air ke daun. Jaringan floem tidak berfungsi untuk menaikkan air ke daun, tapi berfungsi untuk mendistribusikan hasil fotosintesis. Yang C salah. Yang D, air di dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 15, pada soal ini ada sebuah gambar tentang roket air. Pada roket air di samping, salah satu prinsip kerjanya menggunakan ada beberapa option: tekanan zat cair, tekanan zat alir, tekanan zat gas, dan tekanan zat padat. Pada prinsipnya, roket ini dia diisi oleh cairan atau air, kemudian dipompa menggunakan pompa gas sehingga memberikan tekanan pada zat cair dan menimbulkan gaya aksi reaksi yang arahnya berlawanan dengan tekanan yang diberikan oleh zat gas, sehingga roket dapat meluncur ke atas dengan memberikan gaya yang arahnya berlawanan dengan tekanan zat gas yang diberikan. Jadi awalnya dari gas yang diberikan tekanan melalui pompa gas, kemudian air yang ada di dalam roket akan memberikan gaya yang arahnya berlawanan dengan arah tekanan dari gas tersebut. Jadi jawaban yang paling sesuai di sini adalah tekanan awalnya dari zat gas. Lanjut ke soal nomor 16, udara yang masuk di hidung akan disaring oleh, jawabannya adalah bulu-bulu hidung yang nama lainnya adalah silia. Kemudian nomor 17, udara pernafasan selain hidung akan disaring lagi oleh organ. Bronkus sendiri merupakan cabang batang tenggorokan yang dia fungsinya juga sebagai penyaring, tapi penyaring sekunder. Yang utama itu ada di hidung dan trakea. Jadi jawabannya yang C. Untuk catatan nomor 17, dilampirkan foto berikut, silahkan disalin. Kalau ingin menyalin bisa di pause videonya. Nomor 18 ini membahas lebih dalam tentang bagian-bagian dari paru-paru. Ada sebuah gambar paru-paru dan kita disuruh menentukan fungsi dari bagian paru-paru yang diberi tanda huruf E. Huruf E di sini dia merujuk pada gelembung-gelembung yang ada di ujung dari bronkiolus. Nah, ini namanya adalah alveolus. Kalau satu gerombolan dinamakan alveoli, kalau hanya satu dinamakan alveolus. Alveolus sendiri ini merupakan tempat pertukaran oksigen dengan CO2. Nah, untuk bagian-bagian yang lain, yang A ini adalah bronkiolus, yang B adalah bagian dari lobus kanan, yang C ini masuk ke bagian trakea, yang D ini masuk ke bronkiolus juga, kemudian yang F ini adalah bronkus sebelah kiri. Untuk fungsinya bisa dilihat di catatan berikut ini, dan teman-teman bisa menyalinnya dengan mempause video ini. Lanjut ke soal nomor 19. Berikut ini yang merupakan jalannya udara pada sistem pernafasan manusia yang benar. Yang pertama sudah pasti rongga hidung. Yang kedua, rova. Rova-nya adalah faring. Rovala. La-nya adalah laring. Jadi otomatis jawabannya yang B. Kita lanjut. Rovala. Kemudian kalau bronkus dan bronkiolus sudah pasti duluan bronkus. Karena bronkus itu merupakan percabangan yang agak besar dan bronkiolus adalah percabangan yang paling ujung. Baru terakhir adalah paru-paru. Jawabannya yang B.
Soal nomor 20 adalah soal tentang pernafasan pada dada, perut, dalam, luar, dan dalam. Pernyataannya di sini ada kata-kata tulang rusuk berelaksasi, kemudian tulang dada turun, kemudian rongga dada mengecil, tekanan udara membesar sehingga udara keluar dari paru-paru. Di sini adalah pernyataan tentang pernapasan dada. Kalau pernapasan perut, dia menjelaskan proses yang berkaitan dengan diafragma. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Dan kata kuncinya udara keluar, dia adalah proses ekspirasi. Lanjut ke soal nomor 21. Mekanisme inspirasi adalah dari jawaban A, B, C, D. Setelah diamati, jawaban yang paling sesuai adalah jawaban yang C. Di sini kata-kata yang menjadi kunci dari proses inspirasi itu adalah otot dada pasti berkontraksi. Ini sedangkan ketika dia ekspirasi, otak dadanya berelaksasi. Berarti kalau inspirasi sudah pasti kontraksi antara A, C, dan D. Kemudian rongga dada ketika inspirasi akan dimasuki udara sehingga rongga dadanya akan membesar. Selanjutnya paru-paru akan ikut mengembang dan udara akan masuk ke dalam paru-paru. Jawabannya C. Ya, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 10 sampai 21. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan bagi yang belum download silahkan download soalnya melalui link yang ada di description box. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.